Varises merupakan pembengkakan dan pelebaran pembuluh darah pena yang umumnya terjadi pada bagian kaki akibat penumpukan darah. Orang-orang yang mengidap penyakit ini, pembuluh darah pena, mereka juga dapat terlihat menonjol, keluar berwarna biru atau ungu tua. Kadang-kadang bentuknya menyerupai simpul atau tali berpilin. Varises dapat terjadi di semua pembuluh pena pada tubuh. Namun, kondisi ini paling sering terjadi di kaki, terutama betis. Karena tekanan yang besar saat kita berdiri atau berlari. Faktor resiko varises. Kasus varises kebanyakan dialami oleh wanita dibandingkan pria. Tidak hanya itu, faktor lain yang bisa meningkatkan risiko seorang terkena varises adalah obesitas, kehamilan, dan usia tua. Penyebab varises, penumpukan darah di dalam pembuluh pena terjadi akibat melemahnya atau rusaknya katup pena. Pembuluh pena berfungsi mengalirkan darah dari seluruh tubuh ke jantung. Varises. Jika varises masih tergolong ringan, pengidapan tidak akan merasakan gejala yang mengganggu gejala varises. Terutama akan makin terasa ketika pengidap berdiri terlalu lama atau tinggal di daerah dengan cuaca hangat. Untuk sedikit meredakannya, kamu bisa coba untuk menjalan kaki santai sejenak, atau beristirahat sambil duduk atau berbaring dengan meletakkan kaki di atas bantal sehingga penyangga agar kaki terangkat. Diagnosis varises. Ada dua jenis pemeriksaan sederhana yang akan dilakukan dokter dalam mendiagnosis varises, yakni pemeriksaan fisik dan riwayat medis. Pemeriksaan fisik akan dilakukan pada tubuh yang sakit, bengkak atau luka. Pemeriksaan penunjang lainnya juga bisa apabila diagnosis berdasarkan tampilan pembuluh pena kurang akurat atau dicurigai komplikasi yang terjadi. Pemeriksaan lanjutan yang disarankan dokter adalah USG, Doppler, yaitu metode pemindaian untuk melihat aliran darah di dalam pembuluh pena. Bisa juga dilakukan tes angiogram, yakni metode pemeriksaan dengan menyuntikkan zat khusus ke dalam pembuluh pena agar ikut mengalir bersama darah. Kemudian, dokter akan memperhatikan tingkat kelancaran aliran zat tersebut. Jika tidak lancar, maka ini bisa jadi pertanda bahwa ada pengumpalan darah di dalam pembuluh pena. Walaupun penyebab pasti dari aneurisma masih belum jelas, terdapat beberapa faktor yang dapat berkontribusi terhadap terjadinya kondisi ini. Sebagai contoh, kerusakan jaringan arteri juga dapat berperan. Arteri dapat mengalami sumbatan, misalnya akibat deposit lemak yang berlebih. Deposit lemak tersebut dapat menyebabkan jantung memompa secara berlebih untuk mengalirkan darah melewati penumpukan lemak tersebut. Hal ini dapat meningkatkan risiko terjadinya kerusakan pada arteri akibat peningkatan tekanan. Aterosklerosis atau penumpukan plak pada arteri juga dapat menyebabkan terjadinya aneurisma. Penumpukan plak tersebut dapat menyebabkan kerusakan arteri karena mengganggu aliran darah. Tekanan darah tinggi pun dapat berkaitan dengan terjadinya aneurisma. Tekanan darah merupakan pengukuran tekanan pada dinding pembuluh darah arteri saat darah mengalir melalui pembuluh darah tersebut. Bila tekanan meningkat di atas batas normal, hal ini dapat menyebabkan pembesaran atau pelemahan pada pembuluh darah. Peningkatan tekanan darah di atas batas normal yang signifikan dapat meningkatkan resiko terjadinya gangguan pada jantung, pembuluh darah, dan siklus darah.
Aterosklerosis atau penumpukan plak pada arteri juga dapat menyebabkan terjadinya aneurisma. Penumpukan plak tersebut dapat menyebabkan kerusakan arteri karena mengganggu aliran darah. Tekanan darah tinggi pun dapat berkaitan dengan terjadinya aneurisma. Tekanan darah merupakan pengukuran tekanan pada dinding pembuluh darah arteri saat darah mengalir melalui pembuluh darah tersebut. Bila tekanan meningkat di atas batas normal, hal ini dapat menyebabkan pembesaran atau kelemahan pada pembuluh darah. Peningkatan tekanan darah di atas batas normal yang signifikan dapat meningkatkan risiko terjadinya gangguan pada jantung, pembuluh darah, dan sirkulasi darah. Gejala, tanda dan gejala pada aneurisma bergantung dari tipe dan lokasinya. Penting untuk mengetahui bahwa aneurisma yang terjadi pada tubuh atau otak umumnya tidak menunjukkan tanda atau gejala hingga terjadi ruptur. Diagnosis dari aneurisma dapat ditentukan dari wawancara medis, pemeriksaan fisik, dan pemeriksaan penunjang tertentu. Alat diagnostik yang digunakan untuk pemeriksaan penunjang bergantung dari lokasi terjadinya aneurisma. Pencegahan mengonsumsi diet yang sehat dan mencakup buah-buahan, gandum, dan sayuran dapat membantu mencegah terjadinya aneurisma. Daging dan ayam yang rendah kolesterol dan lemak jenuh juga merupakan pilihan asupan protein yang baik. Selain itu, produk susu yang rendah lemak juga dapat membantu pencegahan tersebut. Sindrom koroner akut atau serangan jantung adalah gangguan jantung serius ketika otot jantung tidak mendapat aliran darah. Kondisi ini akan mengganggu fungsi jantung dalam mengalirkan darah ke seluruh tubuh. Dalam dunia kedokteran, serangan jantung disebut juga sebagai infark miokard. Serangan jantung terjadi akibat terhambatnya aliran darah ke otot jantung. Penyebab utama ini adalah penyebab jantung koroner, yaitu tersumbatnya pembuluh darah yang memasok darah ke jantung, atau pembuluh darah koroner akibat timbulan kolesterol yang membuat plak di dinding pembuluh darah. Kondisi ini diperparah dengan terbentuknya gumpalan darah yang dapat menyumbat total pembuluh darah dan menimbulkan serangan jantung. Gejala serangan jantung, ada beberapa gejala yang dapat dirasakan penderita serangan jantung, antara lain nyeri dada, sesak napas atau napas berat, pusing, gelisah, keringatan dingin. Akan tetapi ada penderita serangan jantung yang tak mengalami gejala dan langsung mengalami henti jantung mendadak. Pengobatan serangan jantung. Serangan jantung adalah kondisi gawat darurat yang perlu ditangani secepatnya. Oleh karena itu, segera pergi ke rumah sakit jika mengalami gejala-gejala serangan jantung. Pengobatan yang diberikan dokter dapat berupa obat-obatan atau pemasangan ring jantung. Metode pengobatan tergantung pada parahnya serangan jantung dan Serangan jantung yang parah atau terlambat ditangani bisa menyebabkan komplikasi hingga berakibat kematian. Komplikasi tersebut meliputi aritmia, gagal jantung, shock kardiogenik, jantung robek. Pencegahan serangan jantung. Mencegah jantung bisa dengan melakukan gaya hidup sehat seperti memperbanyak konsumsi lemak tak jenuh dan serat, menghilangkan lemak yang menumpuk di perut dan bagian tubuh lainnya, mengobati diabetes dan hipertensi, berolahraga secara teratur.